Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Fiska Anissa dengan NIM 19921420078, Mutia Rizky Yunus Husain dengan NIM 19921420079, dan Nurfadila Pratiwi Sabir dengan NIM 19921420080. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai analisis rasio. Analisis rasio itu sendiri merupakan cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif yang ditunjukkan dalam neraca maupun laba rugi. Jenis-jenis rasio keuangan yang sering digunakan yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio profitabilitas atau rentabilitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas atau struktur modal, yang keempat rasio pemanfaatan aktiva, yang kelima yaitu rasio return on investment, dan yang terakhir ada rasio kinerja operasi. Nah, di sini merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis rasio keuangan. Untuk yang pertama, rasio likuiditas itu sendiri yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas yang pertama adalah current ratio, yang kedua cash ratio, yang ketiga yaitu quick ratio atau exit test. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, merupakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba, hubungannya dengan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri. Nah, rasio profitabilitas ini terbagi atas 7 yaitu gross profit margin, yang kedua operating income ratio, yang ketiga net profit margin, yang keempat itu earning power of total investment, yang kelima rate of return investment atau ROI, yang keenam return on equity atau ROE, dan ketujuh rate of return on net worth. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas atau struktur modal, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang, yaitu total debt to asset ratio dan total debt to equity ratio. Nah, semakin tinggi nilai persentase rasio solvabilitas ini adalah semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Maksimal nilainya adalah 200%. Selanjutnya yaitu rasio pemanfaatan aktiva. Nah, rasio pemanfaatan aktiva ini untuk mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Yang pertama yaitu perputaran piutang untuk mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua yaitu perputaran persediaan untuk mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi perputarannya, semakin efektif pengelolaan perusahaan. Selanjutnya yaitu perputaran aktiva tetap untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva, tetap dalam mendapatkan penghasilan. Yang keempat yaitu perputaran total aktiva, ukuran efektivitas pemanfaatan aktiva dalam menghasilkan penjualan. Nah, di sini ada rasio return on investment, itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba relatif dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Yang terakhir yaitu rasio kinerja operasi, yaitu untuk mengukur efisiensi operasi perusahaan. Materi selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya yaitu Mutia Rizky Yunus Husain, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rizky Yunus Husain, NIM 199214279 dari kelas C, Prodi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan prinsip dasar analisis laporan keuangan. Adapun poin yang akan saya bahas yaitu laporan keuangan komparatif dan analisis common size.
Laporan keuangan komparatif. Pengertian laporan keuangan komparatif. Analisis laporan keuangan komparatif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antar elemen laporan keuangan yang sama untuk beberapa periode yang berurutan. Tujuan analisis komparatif adalah untuk memperoleh gambaran tentang arah dan kecenderungan tendensi tentang perubahan yang mungkin akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Informasi hasil analisis komparatif bermanfaat untuk memprediksi tentang kemungkinan yang akan terjadi pada setiap elemen laporan keuangan di masa yang akan datang. Perbandingan analisis komparatif dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu year-to-year change analysis dan index number trend series analysis. Dalam pendekatan year-to-year change analysis, perbandingan dibuat dengan cara menghitung perubahan absolut dan perubahan relatif persentase dari tahun ke tahun setiap elemen laporan keuangan. Perubahan absolut diperlukan untuk memperoleh perspektif yang dapat dan kesimpulan yang valid tentang perubahan yang terjadi. Perubahan relatif persentase diperlukan untuk menentukan berarti tidaknya atau signifikansi dari setiap perubahan yang terjadi. Berikut adalah laporan posisi keuangan komparatif PT Budi Dharma per 31 Desember 2009 dan 2010. Dan ini adalah laporan laba rugi komprehensif dan laba ditahan komparatif PT Budi Dharma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Adapun kesimpulan dari laporan keuangan komparatif yaitu sebagai berikut. Dari sisi neraca pada tahun 2009, aktiva perusahaan mengalami peningkatan sebesar 33%. Kenaikan itu disebabkan oleh adanya kenaikan baik pada aktiva lancar maupun aktiva tetap. Hal itu mengindikasikan bahwa pada tahun 2010, perusahaan telah melakukan perluasan usaha untuk meningkatkan aktiva lancarnya untuk mendukung peningkatan penjualan. Dari sisi neraca pada tahun 2010, utang dan modal perusahaan juga mengalami peningkatan dalam jumlah yang sama dengan peningkatan aktiva 33%. Hal itu disebabkan karena perusahaan mendanai kegiatan perluasan usahanya. Dari sisi laba rugi, pada tahun 2010, penjualan dan laba komprehensif juga mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 30% dan 32%. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan perluasan usaha yang telah dilakukan. Dari sisi laba rugi, juga nampak bahwa sebagai akibat adanya perluasan usaha, perusahaan meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Hal itu tercermin pada peningkatan HPP 25% yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penjualan yang lebih kecil daripada peningkatan penjualannya 30%. Sehingga peningkatan laba komprehensif yang terjadi 32% jauh lebih besar daripada peningkatan penjualan 30%. Atau dengan kata lain, berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan pada tahun 2010 untuk melakukan perluasan usaha nampaknya cukup tepat, karena perusahaan dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perolehan laba. Namun demikian, karena perluasan usaha tersebut didanai dengan menggunakan tambahan utang dan tambahan modal, maka di masa yang akan datang perusahaan harus dapat lebih efektif dan efisien lagi operasinya. Hal itu disebabkan karena beban keuangan bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan di masa yang akan datang juga semakin berat.
Selanjutnya, saya persilakan kepada Nurfadila Pratiwi Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Pratiwi Sabir, NIM 19921420080, kelas C dari Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip dasar analisis laporan keuangan yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama ada analisis tren dan yang kedua ada analisis sumber dan penggunaan dana. Yang pertama ada analisis tren, di mana analisis tren ini merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan yang naik ataupun turun. Menganalisa laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui tren atau tendensi kenaikan atau penurunan atas posisi keuangan. Juga menganalisa laporan laba rugi untuk mengetahui tren yang terjadi atas kenaikan atau penurunan kinerja manajemen atau perusahaan. Selanjutnya, ada langkah-langkah analisis tren. Terdapat 4 langkah-langkah analisis tren. Yang pertama adalah menentukan jangka waktu. Yang kedua adalah mengumpulkan data meliputi pergerakan harga di masa lalu dalam bentuk grafik maupun petunjuk dari tools analisa forex lainnya. Yang ketiga ada mendefinisikan posisi harga saat ini. Dan yang keempat ada memprediksi arah pergerakan harga ke depan. Selanjutnya ada manfaat analisis tren. Penggunaan analisis tren ini akan memberi manfaat bagi para pengguna laporan keuangan, diantaranya adalah yang pertama ada investor, di mana para investor ini memerlukan informasi yang kuat mengenai aktivitas laporan keuangan perusahaan, apakah pada periode mendatang menghasilkan laba atau rugi. Yang kedua ada pemberi pinjaman. Memerlukan informasi keuangan perusahaan untuk memutuskan pemberi pinjaman mengenai dana yang tertanam pada perusahaan apakah akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga ada manajemen, dapat terbantu mengenai perencanaan, pengendalian, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada menurut Harahap. Untuk melakukan analisis tren dapat dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama ada metode statistik, di mana metode ini dengan cara menghitung garis tren dari laporan keuangan beberapa periode. Yang kedua ada metode presentasi tren atau angka indeks, di mana dengan menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan dan dasar sebagai penyebut. Selanjutnya ada beberapa langkah melakukan analisis tren dalam bentuk persentase adalah sebagai berikut menurut Harahap 2017. Yang pertama ada menentukan tahun dasar. Cara menentukan tahun dasar adalah melihat tahun pendirian atau tahun perubahan. Yang kedua ada menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Yang ketiga ada memprediksi kecenderungan yang mungkin akan terjadi dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis. Dan yang terakhir ada mengambil kesimpulan atau keputusan mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Yang selanjutnya ada rumus analisis tren menurut Harahap. Di mana rumus analisis tren ini itu adalah angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar dikali 100%. Ini contoh perhitungannya, di mana contoh perhitungan analisis tren ini dijelaskan akun kas terdiri dari 450 dibagi 320 dikali 100%. Menghasilkan 140,63%. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari Mutia Rizky Yunus Husain. Analisis common size. Pengertian analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama. Tujuan analisis common size adalah untuk memperoleh gambaran tentang komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Yang kedua, struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga, distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Informasi hasil analisis bermanfaat untuk menilai tepat tidaknya kebijakan operasi, investasi, dan pendanaan yang diambil oleh perusahaan di masa lalu, serta kemungkinan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Persentase per komponen setiap elemen laporan keuangan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, elemen-elemen aktiva sama dengan elemen yang bersangkutan per total aktiva. Yang kedua,
elemen-elemen pasifa sama dengan elemen yang bersangkutan per total pasifa. Yang ketiga, elemen laba rugi sama dengan elemen yang bersangkutan per penjualan. Berikut laporan posisi keuangan komparatif PT Budi Dharma per 31 Desember 2009 dan 2010. Berikut adalah laporan laba rugi komprehensif dan laba ditahan komparatif PT Budi Dharma untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Adapun kesimpulan analisis common size yaitu sebagai berikut. Dari sisi laporan posisi keuangan, pada tahun 2010 komposisi aset lancar sebagian besar berupa persediaan 15% dari total aktiva atau 42,25% dari total aset lancar. Hal itu mengindikasikan adanya kemungkinan kesulitan perusahaan dalam melakukan penjualan barang dagangan. Dari sisi laporan laba rugi secara absolut maupun relatif, perusahaan mengalami peningkatan laba dari tahun 2009 ke tahun 2010, yaitu sebesar 27 juta atau 0,11%. Selanjutnya, saya persilakan kepada Nur Fadila Pratiwi Sabir. Selanjutnya, materi tentang analisis sumber dan penggunaan dana, di mana analisis sumber dan penggunaan dana sering juga disebut dengan analisa aliran dana. Hal ini merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan. Analisa aliran dana tersebut akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Bagi bank, untuk menilai permintaan pinjaman atau kredit yang diajukan oleh peminjam. Selanjutnya, ada manfaat analisis sumber dan penggunaan dana. Laporan sumber dan penggunaan dana suatu perusahaan sangat penting, artinya bagi yang pertama ada pihak intern dan yang kedua ada pihak ekstern. Selanjutnya, dana dalam arti kas. Pengertian dana dalam arti kas yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan kas selama periode yang bersangkutan. Penggunaan kas disusun untuk menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Ada 4. Yang pertama, untuk menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca yang akan dianalisa. Yang kedua, ada mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan mana yang memperbesar kas dan golongan yang mana memperkecil jumlah kas. Yang ketiga, ada mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang memperbesar kas dan memperkecil kas. Yang terakhir atau yang keempat, mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, di sini ada 2 macam, perubahan sumber dana dan perubahan penggunaan dana. Di mana kalau di perubahan sumber dana berkurangnya aktivitas lancar selain kas, sedangkan di perubahan penggunaan dana bertambahnya. Poin 2, berkurangnya aktivitas tetap di perubahan dana berarti bertambah. Yang ketiga, ada bertambahnya setiap jenis hutang di perubahan dana berkurang. Yang keempat, bertambahnya modal, sedangkan di perubahan dana pasti berkurangnya modal. Yang kelima, adanya keuntungan dari operasional perusahaan, di mana untuk perubahan penggunaan dana pasti adanya kerugian dalam operasional perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada dalam dana dalam artian modal kerja. Modal kerja di sini dalam artian neto, yaitu kelebihan aktiva atau utang lancar. Penggunaan modal kerja yaitu menggambarkan suatu ringkasan sumber dan penggunaan modal kerja dan perubahan unsur-unsur modal kerja selama periode yang bersangkutan. Karena modal kerja yang digunakan modal kerja neto, maka perubahan elemen modal kerja tidak akan mempengaruhi besarnya modal kerja. Nah, langkah-langkah dalam menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, ada menyusun laporan perubahan-perubahan model kerja, dan yang kedua, mengelompokkan perubahan-perubahan dari unsur non-car account yang mempunyai efek memperbesar modal kerja dan golongan yang memperkecil modal kerja. Yang ketiga, ada mengelompokkan unsur-unsur dalam laporan laba ditahan ke dalam laporan yang mempunyai efek memperbesar dan memperkecil modal kerja. Yang keempat, berdasarkan informasi tersebut dapat disusun laporan sumber dan penggunaan dana dalam modal kerja. Nah, sama seperti tadi, perubahan sumber dana dan perubahan penggunaan dana, yang mana
Poin nomor 1, berkurangnya aktivitas tetap. Di perubahan dana pasti bertambahnya aktivitas tetap. Yang kedua, ada bertambahnya hutan jangka panjang, sedangkan di perubahan penggunaan dana berkurangnya hutan jangka panjang. Yang ketiga, ada bertambahnya modal, sedangkan di perubahan penggunaan dana berkurangnya modal. Yang keempat, adanya keuntungan dari operasional perusahaan, yang dimana kalau perubahan penggunaan dana adanya kerugian dalam operasional perusahaan. Nah, ini adalah contoh dari materi tersebut, di mana berikut ini sajikan data perusahaan per 31 Desember 200X dan 200Y. Neraca yang diperbandingkan. PT Kencana Ungu neraca per 31 Desember 200X dan 200Y dalam ribuan rupiah. Di mana soalnya keterangan data dari laporan laba rugi tahun 2200Y, depresiasi 16 juta, keuntungan bersih sesudah pajak 14 juta. Dengan menggunakan neraca dan data lainnya dari PT Kencana Ungu, susunlah. Yang pertama adalah laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian kas. Yang kedua, laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja. Nah, ini adalah jawaban dari soal tersebut. PT Kencana Ungu, laporan sumber dan penggunaan kas dalam artian kas, dan laporan sumber dan penggunaan dana dalam artian modal kerja. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sudah menjelaskan 2 materi dari analisis laporan keuangan ini. Terima kasih. Saya Nurfaidah Pratiwi Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komparasi. Angka-angka absolut atau rasio tidak akan memberikan arti apabila tidak dikomparasikan atau dibandingkan dengan angka lainnya. Dalam satu komparasi, diperlukan suatu pedoman untuk dapat menentukan arti dari suatu rasio atau ukuran-ukuran lainnya yang dihitung. Analisis tren, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi, disebut analisis tren. Nah, rata-rata industri dan perbandingan dengan pesaing. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan lebih bermakna apabila hasil analisis tersebut dapat dibandingkan dengan rata-rata industri dan hasil dari pesaing. Beberapa contoh jasa keuangan yang memberikan data mengenai industri ada The Department of Commerce Financial Report. Yang kedua ada Robert Morris Associates Annual Statement Study. Yang ketiga ada Standard & Poor's Industry Survey. Yang keempat ada The Almanac of Business and Industrial Financial Ratio. Yang kelima ada Industry Norms and Key Business Ratio. Yang terakhir ada Value Line Investment Service. Hati-hati menggunakan data industri. Analisis laporan keuangan merupakan suatu seni yang memerlukan pertimbangan, diperlukan kehati-hatian dan jangan terlalu yakin terhadap rasio yang telah dihitung dan dibandingkan. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.